Shalom wanita-wanitanya Allah. Sore ini kita berjumpa kembali untuk kita beribadah bersama dalam ibadah online WBI. Mari siapkan hati kita, mari siapkan jiwa kita untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia dan mendengarkan firman-Nya. Dan sebelumnya kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kekuatan yang Kau beri Tuhan. Dan sore ini Tuhan, kami akan beribadah Tuhan, kami akan memuji Engkau dan memuliakan Engkau dengan pujian kami. Kau pimpin kami Tuhan dimanapun kami berada Yesus, tetap dalam kuasa-Mu, tetap dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Yes Bapa, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk kuasa-Mu, terlebih lagi untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau, menaikkan pujian kami Tuhan untuk Allah yang dahsyat, Allah yang terhebat. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau
Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu beserta Tuhan dengan kami Tuhan. Kami percaya itu dan kami imani itu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau terus pimpin kami. Beri hikmat Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Menjadi kekuatan bagi kami semuanya yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom, selamat sore semuanya wanita-wanita yang dikasihi oleh Allah. Saya percaya bahwa sore hari ini saudara semua dalam keadaan yang sungguh baik karena Tuhan Yesus kita sangat baik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur sore hari ini karena Tuhan beri kami kembali kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu kami tahu itu yang akan menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu itu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi kami tahu kami sanggup menghadapinya sebab firman itu ada di dalam hati kami. Dan kami mau buka hati dan telinga kami Tuhan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom sekali lagi. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan katakan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau buka dulu di dalam Habakuk 3 ayat 17. Habakuk 3 ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, saya mau katakan dulu bahwa Habakuk ini adalah seorang nabi. Dan dia menulis kitab Habakuk ini ketika bangsa Yehuda dalam keadaan perang. Dia diserang oleh bangsa Babel yang menyerang dia. Dan juga Habakuk ini menulis kitab ini ketika dalam pemerintahan Raja Yoyakim. Nah, Raja Yoyakim ini adalah raja yang dikenal jahat di mata Tuhan. Kita bisa lihat nanti di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 5. Dia sangat jahat di mata Tuhan. Dan keadaan ketika Habakuk menulis kitab ini, itu membuat dia melihat ketidakadilan, melihat situasi perang yang begitu mencekam, yang begitu menakutkan, banyak hal ketidakadilan yang dia lihat, banyak baik dalam keadaan sosial, baik dalam keadaan hukum. Nah, dikatakan bahwa hukum diputarbalikan dan sebagainya, bahkan dalam hal agama pun, dalam hal religi pun sangat kacau. Karena Yoyakim ini dia tidak mengindahkan bait Allah, dia tidak mengindahkan Tuhan. Dan dia mengambil pajak dari rakyat waktu itu untuk diserahkan kepada Firaun. Ya, jadi dia banyak melihat ketidakadilan. Dia melihat bahwa rakyat ditindas dan sebagainya. Banyak hal gitu. Kita bisa lihat itu di dalam Habakuk 1. Kita melihat dalam Habakuk 1. Bagaimana dia mengeluh kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan. Jadi banyak penindasan yang dia lihat. Tapi tidak kau tolong. Yang kedua, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian itu terjadi. Itulah sebabnya 4, hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi Habakuk di dalam ayat 1 kita melihat bahwa dia menulis kitab ini dan dia melihat dalam situasi perang itu banyak hal terjadi, banyak kekacauan terjadi, dan dia mengeluh sama Tuhan. Dia berteriak sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Habakuk ini dia seorang dari suku Lewi dan dia melayani di dalam bait Allah, ya.
Dia katakan kepada Tuhan ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Dan Habakuk ini berkata sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku sudah ngomong sama Tuhan, aku udah berdoa, aku udah berteriak sama Tuhan, aku udah berseru sama Tuhan. Kalau dia berkatakan bahwa berseru, aku udah berteriak sama Tuhan. Jadi sebelum itu, mungkin kita kadang-kadang kita juga seperti itu, Tuhan aku punya masalah seperti ini, kita cerita. Tapi ketika udah levelnya berteriak, dia sudah katakan, Tuhan kenapa ini semua terjadi dalam hidup saya? Kenapa semua keadaan ini yang pahit itu boleh terjadi dalam hidup saya, Tuhan. Ya, tetapi dikatakan apa? Tetapi tidak kau tolong. Dan ketika kita berdoa sama Tuhan, kita datang sama Tuhan ketika ada masalah terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang digambarkan di dalam Habakuk 17 ini. Ketika pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Mungkin saudara saat ini mengalami hal yang seperti itu. Tidak ada satupun yang bisa kita harapkan dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang bisa kita harapkan di dalam kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa semuanya sudah nggak ada lagi. Pekerjaan kita tidak menghasilkan. Usaha yang kita jalani selalu gagal. Usaha yang kita jalani tidak pernah menghasilkan bahan makanan. Tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Tidak ada yang bisa kita jual lagi untuk kita membeli makanan untuk kehidupan kita. Mungkin untuk membeli beras sekalipun saudara nggak punya lagi. Tapi satu hal, Habakuk tetap berkata, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Walaupun dia melihat penindasan itu, dia katakan Tuhan gak adil. Di ayat 1 kita lihat bagaimana Yoyakim bergumul sama Tuhan, bagaimana dia protes sama Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita juga, kita protes sama Tuhan. Tuhan, aku udah melayani Engkau bertahun-tahun. Aku udah melayani Engkau, aku sudah ikut Engkau bertahun-tahun. Bahkan ketika aku punya uang, aku bisa berikan itu perpuluhanku, persembahanku. Kita protes sama Tuhan, kenapa? Kenapa itu masih terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa itu masih terjadi dalam kehidupan keluarga saya, Tuhan? Bahwa saya nggak mengalami hal yang seperti itu. Betapa pahitnya kehidupan yang saya jalani, Tuhan. Tetapi seolah-olah ketika kita berteriak sama Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, saya percaya ketika kita masalah itu datang, kita akan berteriak sama Tuhan. Kita akan berdoa, mungkin sambil kita menangis, kita datang sama Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita selesai berdoa, kita berharap banget. Karena kita tahu firman Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan itu gak akan kecewa. Tetapi apa yang terjadi ketika kita berdoa, dan ketika kita menghadapi masalah itu kembali, masalah itu bukan semakin baik. Masalah itu bukan semakin terjadi jalan keluar. Tetapi masalah itu semakin rumit, masalah itu semakin dalam, yang membuat hati kita mungkin menjadi tawar. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa Habakuk pun mengalami seperti itu. Dia berteriak sama Tuhan, dia memohon sama Tuhan, dia mungkin sambil menangis, dia katakan sama Tuhan, Tuhan aku udah berteriak samamu. Aku sudah memohon kepada Tuhan, untuk Tuhan menyelesaikan masalah yang aku lihat. Untuk Tuhan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam bangsaku. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa bisa Habakuk katakan, kenapa Tuhan tidak Engkau tolong aku? Mungkin saat itu Tuhan diam. Mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa ketika kita berdoa, ketika kita berteriak, ketika kita menyerahkan masalah yang kita hadapi itu kepada Tuhan, seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan itu diam. Tuhan itu nggak peduli sama saya. Tuhan nggak mendengar apa yang saya katakan. Seolah-olah kita seperti itu, seolah kita merasa Tuhan gak adil. Di mana kesetiaan Tuhan selama ini? Yang selama ini saya dengar, selama ini saya tahu dalam firman Tuhan, saya tahu dari hamba-hamba Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia. Saya mengerti dan saya mendengar bahwa orang-orang yang bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan setia dalam hidup kita. Tapi kok saya tidak mengalami hal seperti itu? Mungkin saudara berkata seperti itu. Saya nggak seperti itu Tuhan. Dan ketika kita mulai tawar hati, kita bisa berkata, Tuhan di mana Engkau? Dan kita mulai meragukan keberadaan Tuhan. Kita mulai meragukan apakah Tuhan memang ada? Apakah Tuhan sayang sama saya? Kenapa Tuhan tolong orang itu? Kenapa saya tidak ditolong?
Tetapi satu hal yang kita harus tahu, ketika kita menghadapi perkara itu, satu hal yang kita harus katakan kepada Tuhan, yang harus kita lakukan, kita jangan sampai tawar hati. Dan ketika kita mengalami hal itu, ketika kita mengalami apa yang seperti Habakuk 3 ayat 17 itu katakan, kita harus berkata, Tuhan, aku tetap mau cari Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita tetap cari Tuhan. Sehingga membuat hati kita tidak tawar hati. Sehingga membuat hati kita tidak berkata, tidak protes sama Tuhan. Enggak bilang Tuhan tuh enggak adil, Tuhan enggak ada dalam hidup saya. Dan kita mempersalahkan Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena itu mari yang pertama, kita mau tetap cari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin pertama saudara merasa berat. Karena saudara bisa berkata, boro-boro saya mau berdoa. Yang ada ketika saya datang, saya bingung, saya pusing dengan keadaan saya nggak tahu besok saya harus makan apa, saya nggak tahu besok harus saya biayain anak sekolah saya nggak tahu harus bayar pakai apa, karena seperti Habakuk katakan, semuanya udah nggak ada, semuanya nggak ada lagi yang bisa saya harapkan, pekerjaanku, pekerjaan suamiku, usaha yang aku jalani itu semuanya nggak jalan gitu ya, nggak bisa menghasilkan bahan makanan. Tidak ada satupun yang bisa saya jual lagi untuk saya bisa membiayai apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan gitu ya. Tapi satu hal, jangan pernah saudara berkata Tuhan tidak adil. Jangan pernah saudara berkata Tuhan, kau nggak ada, kau tidak mengasihi aku. Mari kita mau cari Tuhan. Yang pertama kita harus tetap cari Tuhan. Mungkin pertama kita menangis, kita hanya bisa menangis. Tuhan, kenapa ini, kenapa itu, kenapa harus terjadi dalam hidup saya? Jangan pernah saudara juga mempersalahkan dirimu sendiri. Jangan pernah saudara mengasihani dirimu sendiri. Tetapi terus cari Tuhan. Yang pertama dengan apa cari Tuhan? Kalau saudara nangis, betul saudara datang pertama kepada Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan dengar tangisanmu. Tuhan dengar doamu. Yang kedua, mari kita cari Tuhan dengan apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Karena dari firman itulah timbul iman. Dari firman itulah timbul kekuatan. Yang ketiga, kita mau tetap dengar puji-pujian mungkin yang membangkitkan semangat. Puji-pujian yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Itu yang akan memampukan kita untuk kita menemukan Tuhan di sana. Untuk kita menemukan kekuatan baru di dalam Tuhan. Apapun bisa kita lakukan. Tuhan sediakan banyak hal. Tuhan bisa pakai Bileam, keledainya untuk berbicara, untuk menegur. Kita juga bisa tahu bahwa siapapun bisa Tuhan pakai untuk menguatkan kita. Siapapun bisa Tuhan pakai, apapun bisa Tuhan pakai untuk dia menguatkan kita. Dan disitulah kita tahu bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan selalu ada. Walaupun kadang-kadang kita merasa Tuhan gak ada, karena kita merasa masalah yang kita hadapi itu lebih besar dari apa yang kita tahu bahwa Tuhan itu besar. Karena masalah kita menghalangi kita untuk kita bisa memandang Tuhan. Mari terus cari Tuhan. Mari terus hampiri dia. Karena dia tidak akan pernah menolak orang-orang yang datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap bersyukur. Dan ketika kita nggak bisa bersyukur, ketika kita tidak mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak bisa bersyukur ketika kita mengasihani diri sendiri. Ketika kita tidak bisa bersyukur ketika kita mempersalahkan suami, mempersalahkan anak, mempersalahkan keadaan sekeliling kita, mempersalahkan orang-orang yang dekat kepada kita, mungkin mempersalahkan hamba Tuhan, mempersalahkan orang-orang yang di atas kita. Kenapa mereka nggak tolong saya? Kenapa mereka tidak menolong saya, malah mempersalahkan saya dan sebagainya. Tapi ketika kita cari Tuhan, ketika kita menemukan Tuhan, baru di situ kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan syukur pada Tuhan dengan apa? Dengan memuji Tuhan. Dengan memuji Tuhan itu menyatakan bahwa kita tetap bersyukur apapun keadaan kita. Kita bersyukur di saat semua keadaan tidak baik. Saudara, ketika orang bersyukur, ketika kita bersyukur, ketika kita berdoa dan Tuhan jawab, kita dengan mudahnya kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika bersyukur, kita harus bersyukur di saat kita berdoa, tapi keadaan 180 derajat dengan apa yang kita hadapi.
Mampukah kita untuk tetap bersyukur? Tetapi firman Tuhan katakan kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena disitulah kita menyatakan keagungan Tuhan. Kita menyatakan bahwa Allah ada. Bahwa Allah selalu mengasihi kita dan Allah tidak pernah untuk tidak menerima kita. Kita berkata dengan bersyukur kita menyatakan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Tuhan itu mengasihi kita. Kita berkata kita mau lihat dalam Ayub 2 ayat 10. Di mana kita lihat bagaimana Tuhan tunjukkan di dalam firman Tuhan bahwa ada seorang seperti Ayub. Supaya apa? Supaya kita berkaca. Supaya kita melihat bagaimana dia menanggapi apa yang Tuhan boleh beri dalam hidup dia. Apa yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup dia. Banyak mungkin hal pahit yang dialami Ayub. Kita tahu bahwa rumahnya, usahanya, anak-anaknya semua meninggal. Dan terakhir kita bagaimana istri dia, orang yang dia harapkan bisa mendukung dia, orang yang dia harapkan bisa memberi kekuatan kepada dia, menghibur dia. Tetapi apa yang istri Ayub katakan? Kita mau lihat di dalam Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kita lihat dulu dari ayat 9 ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi orang yang dia harapkan bisa menghibur dia, menguatkan dia. Tetapi istrinya malah berkata, kutuki Allahmu. Di mana Allahmu? Dia katakan seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Masihkah kita bisa berkata seperti ini? Lihat ya jawaban Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita melihat bagaimana Ayub, kalau saya bilang dia punya level iman yang begitu tinggi. Dia sangat mengenal Allahnya. Dan ketika dia dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa berkata, apa kita mau terima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak yang buruk. Dia bilang seperti itu. Mungkin saya atau saudara dalam keadaan seperti Ayub. Kalau kita seperti Ayub, mungkin kita tidak bisa berkata seperti itu. Kita hanya mau terima yang baik aja. Saya nggak mau terima yang buruk Tuhan. Karena itu begitu menyakitkan saya. Karena itu membuat saya lelah, membuat saya capek. Tetapi apa yang Ayub katakan? Begitu luar biasa. Dia katakan bahwa dia mau terima yang buruk dari Allah. Walaupun itu begitu menyakitkan. Luar biasa. Itu yang kita lihat bahwa Tuhan katakan dari dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita juga mau lihat di dalam Habakuk 3 ayat 16. Di mana Habakuk juga katakan seperti ini. Ayat Habakuk 3 ayat 16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Tetapi apa yang dikatakan oleh Habakuk? Dia katakan karena dia sudah mengalami Tuhan, dia sudah mencari Tuhan, dan dia menemukan jawaban itu di dalam Tuhan. Maka itu dia bisa katakan seperti ini. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Nah, bisakah kita ketika kita mengalami hal seperti apa yang dialami Ayub, apa yang dialami oleh Habakuk ketika dia melihat ketidakadilan, ketika dia melihat penindasan yang terjadi, ketika dia melihat rajanya seperti itu, agamanya, bait Allah tidak diindahkan, tidak dipedulikan, tetapi dia bisa berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Kenapa dia bisa berkata seperti ini? Karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Karena ketika dia mengalami hal itu, dia tetap cari Tuhan, dia tetap ada di dalam Tuhan. Begitu luar biasa itu. Mari kita pun ketika kita mengalami hal itu, mari kita tetap ada dalam Tuhan. Jangan pernah lari kepada dunia ini, jangan pernah abaikan Tuhan. Mari terus cari Tuhan, maka di situ saudara akan menemukan jawaban Tuhan. Anda mau lihat juga di dalam Mazmur 73 ayat 25. Mazmur 73 ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi.
Jadi apa yang Daud katakan, Tuhan selain Engkau gak ada lagi yang aku ingini di bumi. Itu yang membuat kita bersyukur bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Selain Tuhan, tak ada lagi yang aku ingini di bumi. Jadi kesusahan yang menimpa kita, kita akan nantikan dengan seperti Habakuk, akan ku nantikan hari kesusahan yang datang mendatangi aku. Mari kita mau katakan juga Tuhan, karena kita punya apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Dia mati dan menebus dosa kita. Tuhan memberikan hidup yang kekal, itu yang harus kita pegang. Sekalipun semua seperti apa yang di keadaan Habakuk gambarkan, tapi kita mau tetap berpegang bahwa kita tetap punya hidup yang kekal di dalam Tuhan. Itu yang utama, yang Tuhan berikan, yang luar biasa, hadiah dan anugerah yang terindah yang kita dapatkan. Itu aja yang kita pegang, dan kita akan bisa bersyukur sekalipun semua keadaan begitu menyakitkan, mungkin sekalipun keadaan begitu sulit, begitupun pahit sekali keadaan yang kita alami. Tapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup membuat yang pahit dalam kehidupanmu menjadi hal yang manis. Tapi satu hal, kita harus tetap mencari Tuhan. Kita bersyukur dengan mulut kita memuji Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mulai bersyukur, jangan hanya ketika kita memuji Tuhan di gereja, ketika kita bersyukur hanya dengan bibir kita. Tapi kita harus, yang ketiga, kita harus percaya. Kita mau buka di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dikatakan mari kita cari Tuhan. Dan disitulah kita akan menemukan iman kita. Karena Tuhan katakan ketika kita berpaling kepada Allah, ketika kita mulai mencari Dia, ketika kita bisa bersyukur kepada Dia, kita akan berkata, Tuhan berkata ketika kita sudah bersyukur, ketika kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah ada. Dan ketika kita mulai bisa bersyukur, kita mulai bisa harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita juga buka di dalam Ratapan 3 ayat 26. Ratapan 3 ayat 26 dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami masalah itu datang kepada kita tiba-tiba, yang pertama jangan panik. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia ada, Dia tahu, Dia mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kita harus dengan tenang datang kepada Tuhan. Sebab dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah pertolonganku. Amin. Bahwa kita mau terus percaya pada Tuhan. Adalah dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan panik. Jangan bilang ke siapapun sebelum engkau cerita sama Tuhan. Sebelum engkau berdoa, sebelum engkau datang sama Tuhan. Datang terlebih dahulu sama Tuhan. Apapun keadaan saudara. Jangan biarkan dirimu panik. Jangan biarkan dirimu mencari pertolongan ke sana kemari, telepon sana sini, curhat sana sini. Tapi terlebih dahulu mari datang sama Tuhan. Karena Tuhan lebih berkuasa dari apapun. Dia sanggup untuk menolong kita. Dia ada untuk setiap kita. Yang keempat, dan terakhir seperti apa yang dikatakan oleh Habakuk. Namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan, di dalam Allah penyelamatku. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Sebab pergumulan dia ketika dia mencari Tuhan, dia dapatkan jawaban itu, bahwa Tuhan adalah keselamatan dia. Karena itu tidak ada satu hal pun yang membuat kita tidak bersuka cita, walaupun keadaan seperti apa yang digambarkan di dalam Habakuk. Kita mau tetap beria-ria di dalam Tuhan. Seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan. Ya. Saudara, mungkin kadang-kadang kita bertanya, kenapa ya harus terjadi yang pahit itu di dalam hidup kita? Ya. Untuk apa? Untuk memurnikan hati kita. Tuhan mau kita murni di dalam Tuhan. Karena ada satu firman mengatakan, murnikan hatiku Tuhan seperti orang memurnikan perak. Saudara, seperti emas juga. Dia tidak akan menjadi perhiasan yang baik untuk dipakai. Dan orang melihat itu sebagai emas, itu sebagai keindahan di dalam diri seorang wanita mungkin ya. Kita melihat, tapi sebelum itu terjadi, emas itu harus ditempa. Perak itu harus ditempa.
perak itu harus dibakar untuk dia bisa dibentuk menjadi indah. Dan demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mau kita murni di hadapan Tuhan. Karena Tuhan katakan, ketika aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Ini yang Tuhan mau. Jangan pernah bertanya lagi sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kok Tuhan gak adil gitu. Tapi Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Dalam kehidupan setiap kita, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau memurnikan hati kita. Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Saudara, murni ini berbicara tentang sungguh emas yang murni itu sangat mahal ya saudara. Tapi prosesnya itu yang luar biasa. Tuhan mau kita menjadi emas yang murni. Tuhan mau kita punya hati yang murni. Jadi hati yang murni ini seperti ini saudara. Ketika kita punya segalanya, ketika kita masalah kita, anak-anak kita baik-baik saja, suami kita baik saja. Di saat kita bisa menikmati semua hal itu, di saat kita bisa menikmati kelimpahan kita bisa gampang untuk bersyukur. Kita dengan mudahnya kita bisa memuji Tuhan. Dengan mudahnya kita bisa bergembira, bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar. Tuhan sudah memberikan kepada anak-anak kita kesehatan. Tuhan sudah memberikan kepada kita kelimpahan makanan setiap hari. Kita bisa menikmati makanan kita bersama keluarga. Kita bisa senantiasa untuk bergembira, berkumpul, bersukacita. Tapi di saat semua itu tidak kita dapatkan, di saat kita tidak bisa menikmati makanan kita sehari-hari, di saat kita tidak bisa menikmati kesehatan anak-anak kita, mungkin kesehatan kita, kesehatan orang tua kita, tapi di saat itu kita masih tetap bisa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Disitulah bahwa Tuhan ingin memurnikan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Disitulah terlihat, disitulah hati kita. Tuhan mau seperti itu. Bahwa di saat kita tidak punya semuanya, di saat semua masalah, semua tekanan, semua hal yang buruk itu terjadi, hal yang pahit itu terjadi dalam hidup kita, tapi kita masih bisa memuji Tuhan, tapi kita dengan tulus masih kita bisa bersyukur kepada Tuhan, tapi dengan tulus masih kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus Engkau baik. Dalam segala keadaan kita berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Dalam keterpurukan kita, dalam kekecewaan kita, dalam kekosongan kita mungkin, kita bisa berkata, Tuhan Yesus Engkau tetap baik dan selama-lamanya Engkau baik. Masih kita bisa berkata seperti itu. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya hati kita murni untuk mengasihi Dia. Hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan itu terlihat ketika kita boleh menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan Yesus Engkau baik. Apapun keadaanku, Tuhan Engkau tetap baik. Dan disitulah itu yang hati yang Tuhan mau. Hati di saat semuanya tidak ada sesuatu pun yang bisa ada dasar untuk kita bersyukur. Tidak ada satu dasar pun untuk kita bersyukur secara manusia. Secara dunia ini mungkin kita tidak bisa bersyukur, tetapi kita masih bisa bersyukur. Tetapi kita masih bisa berkata Tuhan Yesus baik. Itu yang Tuhan mau. Itu terlihat betapa kita tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Seperti Ayub juga katakan seperti itu. Apakah kita hanya mau terima yang baik dari Tuhan tapi tidak yang buruk dari Tuhan? Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mau memurnikan hati kita. Yang kedua, mengapa yang pahit itu bisa Tuhan izinkan terjadi? Yang kedua, untuk keselamatan bagi jiwa kita, untuk menjadi keselamatan bagi hidup kita, bagi jiwa kita, supaya kita tidak masuk di dalam lubang kebinasaan. Kita mau buka di dalam Yesaya 38 ayat 17. Mari sama-sama kita buka Yesaya 38 ayat 17. Dikatakan di sini, Yesaya 38 ayat 17, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Mungkin saat kita mengalami hal ini, kita merasa Tuhan gak adil, kita merasa bahwa Tuhan itu gak mengasihi saya. Tapi ingatlah Tuhan katakan, di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Mungkin saat itu kita tidak mengetahui yang ada tuh di dalam hati kita tuh
Tuhan gak adil, Tuhan gak sayang sama saya dan sebagainya. Tetapi Tuhan melihat jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita mau. Tuhan lebih melihat itu semua dalam ke depannya, ke masa depan kita. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Semenit, sedetik di depan kita, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan lebih tahu. Karena itu mari kita tetap bersyukur. Karena di dalam segala apapun, Tuhan selalu ada. Dan satu hal lagi saudara, Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Tuhan sangat mengasihi kita, siapapun kita. Dia tidak pernah memandang kita baik. Dia tidak pernah memandang kita buruk. Dia tidak pernah memandang kita kaya. Dia tidak pernah memandang kita miskin. Dia tidak memandang kita apakah kita cantik, apakah kita buruk di mata dunia. Tapi di mata Tuhan, kita semua orang-orang yang dikasih Tuhan. Kita semua baik di mata Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup mengubah segala yang pahit itu menjadi manis di hadapan Tuhan. Amin. Semoga biarlah apa yang saya sampaikan, firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini bisa menjadi berkat dan kekuatan untuk saudara semua. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita dengar. Biarlah firman itu boleh Tuhan Roh Kudus materaikan di dalam hati kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan sore hari ini. Bahwa apapun kami, apapun keadaan kami Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggal kami. Engkau selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap bertahan, ajar kami untuk tetap kuat di dalam masa-masa tersulit dalam hidup kami. Di dalam hal-hal yang pahit yang boleh terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya segala yang pahit yang kami alami itu Tuhan akan ubahkan suatu saat, dan kami percaya bahwa semua yang pahit itu akan menjadi manis dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah di tempatmu. Berkat Allah akan turun ke atasmu ketika engkau hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara saat ini, hari ini, dan terus kekal sampai fajar Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.